saya Asri Lovianika Ginting. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan kewarganegaraan sebagai disiplin ilmu. Pendidikan kewarganegaraan secara substantif bertujuan untuk mendidik warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan mempunyai 5 status, yakni sebagai mata pelajaran di sekolah, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial, sebagai program pendidikan politik dan Pancasila, dan sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual. Secara konseptual, pendidikan disiplin ilmu ini memusatkan perhatian pada program pendidikan disiplin ilmu politik sebagai substansi induknya. Secara pendidikan disiplin ilmu kurikuler, program pendidikan dari ini berorientasi kepada pengadaan dan peningkatan kemampuan profesional guru pendidikan kewarganegaraan. Program pendidikan disiplin ilmu bidang studi ilmu sosial dirumuskan sebagai program pendidikan yang menyeleksi disiplin ilmu sosial dan humaniora yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan memenuhi syarat sebagai suatu disiplin ilmu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Srianwari Sampurni Ginting. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen PKN dalam peningkatan mutu pendidikan. Hal yang perlu diperhatikan bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber informasi. Peran guru berubah-ubah menjadi fasilitator dan modifikator bagi peserta didik. Lembaga pendidikan harus mampu melahirkan pendidikan yang berkualitas, memiliki keahlian dan kompetensi yang profesional. Upaya peningkatan pendidikan dimulai dari program yang diterapkan dari SD, SMP, SMA, atau SMK. Komponen-komponen pendidikan ada 4, yaitu 1. Kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan hal yang sangat penting, terutama kebijakan yang berlaku secara nasional. Kepemimpinan atau kepala sekolah juga berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. 3. Infrastruktur. Komponen ketiga adalah infrastruktur, yaitu sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kelas, laboratorium, maupun teknologi informasi dan komunikasi. 4. Proses pembelajaran. Komponen keempat yang tidak kalah pentingnya dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang menyenangkan, yang berinovasi dan penuh keaktifan dan kreativitas akan mendorong peserta didik tergantung mood ataupun motivasinya. Perkenalkan, nama saya Sheila Aisandika. Di sini saya akan menjelaskan teknik dan bentuk penilaian PKN. 1. Penilaian sikap. Kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap menjadi 2, yaitu sikap spiritual yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi atau penilaian diri, penilaian teman sejawat oleh peserta didik dan jurnal. Sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidikan. Teknik penilaian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Kompetensi pengetahuan merupakan kompetensi ranah kognitif dalam taksonomi pendidikan. Perkembangan pencapaian kompetensi pengetahuan melalui tahapan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Gradasi pencapaian kompetensi pengetahuan PKN pada jenjang SD adalah mengingat, SMP adalah mengingat, dan
menerapkan, dan SMA, MA, MK adalah memahami, menganalisis, dan mengevaluasi. Tahapan ini perlu dipahami guru dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi dalam menyusun kisi-kisi penilaian. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui teknik tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Teknik penilaian yang ketiga yaitu penilaian instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan. Tes lisan adalah tes pelaksanaan dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Tes lisan dapat dilaksanakan dengan menggunakan pedoman pertanyaan atau tanpa pedoman pertanyaan. Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan atau proyek yang dikerjakan secara individu ataupun kelompok. Sesuai dengan karakteristik tugas, penugasan bertujuan untuk mencapai kompetensi pengetahuan antara lain membuat clipping, mencari data, wawancara, merangkum, kajian tokoh, kajian historis, dan menulis gagasan. Teknik penilaian yang keempat yaitu penilaian keterampilan penilaian. Kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Perkembangan pencapaian kompetensi keterampilan melalui tahapan mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta. Gradasi pencapaian kompetensi keterampilan mata pelajaran PKN pada jenjang SD adalah mengamati dan menanya. SMP adalah mencoba, interaksi dan partisipasi kewarganegaraan, menyaji dan menalar. Sedangkan jenjang SMA, MA, MK adalah mencoba dan menyajikan. Tahapan ini perlu dipahami oleh guru indikator untuk menyusun indikator pencapaian kompetensi dalam kisi-kisi penilaian. Teknik penilaian yang kelima yaitu portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif, integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya. Penilaian portofolio dapat dilakukan saat menerapkan model pembelajaran pengabdian masyarakat, partisipasi kewarganegaraan, mengajukan usul, partisipasi dalam asosiasi, membangun koalisi, mengolah konflik, berlatih empati dan toleransi, kunjungan lapangan, dan model pembelajaran yang lain. Kenalkan, nama saya Siska Mureta. Di sini saya akan menjelaskan strategi dan media pembelajaran dalam PKN. Strategi adalah kegiatan antara guru dan murid dalam perwujudan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Adapun strategi yang bisa digunakan oleh guru yaitu melalui metode-metode. Metode yang pertama yaitu metode ceramah, metode demonstrasi, diskusi, metode tanya jawab, metode percobaan, presentasi, ataupun metode debat. Adapun media yang bisa digunakan oleh guru bisa melakukan media serbaneka, gambar fotografi, peta, dan globe. Demikian materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nehemia James Purmanuruk. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep PKN dalam pembelajaran. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan setelah menerapkan model pembelajaran membangun konsep bertahap dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMA, diperoleh kesimpulan bahwa proses pengembangan kebutuhan dan dilandasi oleh filsafat dan didukung oleh berbagai teori dan prinsip pembelajaran yang dipicu oleh penguasaan konsep dan kegiatan interogasi dan pengambilan keputusan. Kemudian penerapan model pembelajaran membangun konsep bertahap berdampak pada peningkatan kualitas pelaksanaan tugas guru dalam mempersiapkan rencana pembelajaran. Namun masih diperlukan usaha guru untuk memantapkan hasilnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru masih melakukan latihan
agar lebih baik. Sedangkan evaluasi pembelajaran cukup mudah karena guru berpengalaman dalam pembuatan alat evaluasi dan pembelajarannya dilaksanakan.